Sang Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam itu lahir sebagai seorang anak yatim yang kemudian ibunya meninggal pada usia 6 tahun. Dengan kepiluan yang mendalam, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa di Gua Hiro yang gelap. Beliau sedemikian rupa mencari Tuhan dengan segenap hati, sehingga Tuhan sendiri yang mencapainya. Setelah bertahun-tahun berlalu, Hadrat Abdullah bin Ashikhir radhiyallahu anhu berkata, "Saya datang kepada Rasulullah SAW, sedangkan beliau sedang salat. Maka terdengarlah isak tangis beliau yang bergemuruh di dalam dadanya, bagaikan air mendidih dalam bejana." Khadim sejati beliau Sallallahu Alaihi Wasallam pun mencari Tuhan dengan segenap hati. Seorang sahabat menulis, "Pada hari-hari ketika wabah taun melanda, suatu malam saya melihat Hadrat Masih Maud alaihissalam bersujud, memohon dengan sedemikian rupa, seperti suara air mendidih di dalam panci. Setelah mendekat, saya mendengar beliau alaihissalam tengah berdoa, 'Ya Allah, hindarkanlah dunia dari azab ini.'" Kisah kita pun seperti itu, namun kita tidak mengingatnya. Ingatlah kisah itu. Ketika di masa kecil kita merasa lapar, maka kita tidak meragukan ibu kita. Kita tidak berdebat, kita tidak menyangkal kehadiran ibu kita, dan kita menangis dengan keras dan terus menangis. Kita tidak memiliki kekuatan untuk menghampiri ibu kita. Tetapi ibu kita selalu datang kepada kita setelah mendengar tangisan kita. Kita pun tidak dapat mencapai Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Artinya, dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu. Al-An'am ayat 102. Setelah perbincangan ini, sekarang apa yang harus kita lakukan? Pertama, tugas pertama kita sebagai orang dewasa dan sebagai orang tua adalah islah atau perbaikan diri. Sebagaimana berulang kali telah disabdakan Huzur bahwa hendaknya kita menganalisa diri kita. Apakah dalam diri kita terdapat kerendahan hati seperti pada diri anak kecil, ataukah justru kesombongan? Tuhan dapat terlihat ketika kesombongan digantikan oleh kerendahan hati dan ketidakberdayaan seperti yang terdapat pada anak kecil. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, "Ingatlah, seseorang tidak dapat menerima agama para nabi selama dia tidak memiliki kesederhanaan seperti halnya anak kecil." Malfuzat, jilid 1, halaman 440. Pertama-tama, kita harus melakukan perbaikan diri. Kedua, tugas kedua kita adalah memberikan teladan. Setelah melakukan perbaikan diri, kita harus memperlihatkan contoh kepada anak-anak kita. Kita harus merenungkan Al-Quran, disiplin dalam sholat, dan juga mendisiplinkan anak-anak kita dalam hal ini di rumah. Sebelum pendidikan duniawi anak-anak, berikanlah perhatian terhadap hal berikut, bahwa sebelum mereka menonton Netflix, mereka harus salat terlebih dahulu. Sebelum membuka YouTube, mereka harus menilawatkan Al-Quran. Anak-anak dan para remaja hendaknya jangan melupakan salat dan tilawat Al-Quran bersama dengan pendidikan sains mereka. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahwa bahkan jika sekalipun sains berkembang 1000 kali, tetap tidak akan bisa mengalahkan Al-Quran. Ketiga, panjatkanlah doa dalam salat-salat. Jika diperlukan, laksanakanlah juga istikharah, supaya Allah Ta'ala sampai kepada kita, dan kita beserta anak-anak kita sampai pada derajat haqqul yakin. Sepeninggal kita, anak-anak hendaknya ingat bahwa di masa-masa sulit, keyakinan orang tua mereka bukanlah pada sarana-sarana duniawi, melainkan pada Allah Ta'ala. Jika kita, seperti para ilmuwan yang bekerja keras, mampu mengamalkan ini hingga bertahun-tahun, maka dengan karunia Allah Ta'ala, mungkin kondisi itu akan dianugerahkan kepada kita.
Sebagaimana yang disabdakan oleh Hadrat Masih Maud alaihi salam, kita menjadi milik Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala menjadi milik kita. Kita melihat Allah Ta'ala dan dunia melihat Allah Ta'ala di dalam diri kita. Jika kita berada dalam kondisi ini, insya Allah kita tidak perlu lagi berdebat dengan orang-orang ateis, karena tujuan Ahmadiyah bukanlah untuk menaklukkan isi kepala, melainkan menaklukkan hati. Jalan ini panjang, namun kita tidak boleh berputus asa. Oleh karena itu, kita akan mengakhiri perbincangan ini dengan sabda Hadrat Masih Maud alaihi salam yang penuh harapan berikut ini. Beliau bersabda, ketika seorang anak menangis dan menjerit meminta susu karena lapar, air susu bergejolak di dalam dada sang ibu. Anak itu bahkan tidak tahu apa itu doa. Tetapi mengapa tangisannya menarik air susu? Apakah tangisan kita saat berada di hadapan Allah Ta'ala tidak bisa menarik apapun? Tentu saja bisa, dan segalanya bisa. Namun orang-orang buta yang telah menjadi sarjana dan filsuf tidak dapat melihatnya. Carilah Tuhan dengan hatimu, bukan dengan kesombongan.